Kalau ada sifat-sifat yang kurang menyenangkan pada anak, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat orang tuanya dengan mengeluarkan ikhtiar terbaiknya agar pahala mengalir baginya. Sebab di balik perawatan orang tua terhadap anaknya, disitulah pahala diberikan. Contoh, seorang ibu sedang mengandung, setiap perhatian ibu kepada anak dalam kandungannya sebelum dilahirkan, maka disitu pahala dituliskan. Makanya bimbingan Quran ketika kandungan itu mulai berproses dari lemah sampai besar, jangan diisi dengan keluhan, isi dengan doa. Quran surah 7 ayat 189. Nah, jika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, mohonkan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6, paling kanan sebelah atas, 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang kafir itu, demikian diterjemahkan di dalam terjemahan. Padahal kata kafir disebut dengan 3 nama di Quran. Ada kafar, jamaknya kafar. Kafar Quran surah ke-14 ayat ke-7, kafaru Quran surah kedua ayat ke-6. Ada kafirun satu surah, qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang ketiga disebut dengan kufar, kufar Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kalau disebutkan kafar kafaru, itu bukan orangnya secara umum, tapi perilaku yang menyimpang. Di setiap ada perilaku yang menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan kafar. Bahkan ada orang yang mengerjakannya, itu orang yang mengaku Islam. Misal, maaf ya, ada orang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak mau mengerjakan ibadah kepada Allah. Sedangkan yang tidak ibadah itu adalah orang kafir, maka perbuatannya disebut dengan kafar. Contoh, ada orang Islam yang tidak mau sholat? Ada, contohnya pertanyaan ini. Maka ketika seseorang tidak mau sholat disebut dengan kafar namanya. Orang kafir tidak sholat, wajar karena tidak ada iman dalam dirinya. Maka ketika ada seorang mengaku beriman tidak sholat, perbuatannya disebut dengan kafar. Serupa dengan orang kafir walaupun dia tidak keluar dari Islam. Contoh, ada orang kaya nggak mau zakat. Ada orang seperti itu? Ada. Orang kafir kaya tidak zakat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi orang kaya kemudian muslim mengaku beriman tidak mau zakat. Turun Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum wa la in kafartum. Kafar di situ dia tidak mensyukuri nikmat hartanya. Dia tidak mengeluarkan zakat dan infaknya, tapi dia tidak keluar dari Islam. Maka kalau ada yang seperti itu sulit diingatkan, jangan diingatkan lagi dulu. Capek. Caranya sentuh dia dengan doa. Sentuh dengan doa. Kalau ada sesuatu tidak bisa diingatkan dengan akal, maka sentuh dengan bahasa hati. Karena sesuatu yang mengalir dari hati akan masuk ke dalam hati. Itu kaidah nanti dalam doa, termasuk dalam cinta. Cinta itu kadang-kadang memerlukan bahasa hati, bukan dengan menggunakan bahasa akal. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, itu bahasa cinta. Dalam bahasa hati disebut dengan doa. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Maka yang pertama Anda lakukan kalau ada orang keras sulit diingatkan, sentuh dengan doa. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika akan diutus kepada Firaun, Firaun itu keras luar biasa. Keras, punya perbuatan yang dahsyat. Kriminalitasnya tinggi. Dan kalimat-kalimatnya bukan cuma menyebalkan, ketika keluar kalimat di lisannya, Anda bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan minta dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Maka dari itu Nabi Musa, beliau tahu kalau saya sambut dengan kalimat langsung, boleh jadi kalimat ini akan menghadirkan celaan dan cercaan yang luar biasa. Maka ketika akan menghadapi orang kasar seperti itu, apa yang disebutkan oleh Musa? Beliau berdoa, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Saran saya bagi ibu ini, pertama perbanyak doa dulu. Kedua, saya pernah sarankan tipe yang sama dengan sifat ini saat kami mengasuh pesantren di Jakarta. Ada seorang ibu bisa coba seperti ini. Kemudian dia datang dengan wajah yang bersedih, mengatakan, Ustaz, anak saya sulit sholat. Persis seperti ini. Saya katakan, ibu sudah ingatkan? Sudah. Berapa kali? Sekian kali. Ibu jangan ingatkan lagi. Malam ini ibu sholat. Kemudian ibu sholat di sampingnya tengah malam. Dekat kamarnya, ibu berdoa kepada Allah. Minta tepat di samping anak itu. Sentuh Allah dengan kalimat-kalimat yang kuat. Sebut al-asma'ul husna. Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Mintakan kepada Allah
dengan ikhtiar ibu yang telah merawatnya. Sebutkan, ya Allah, engkau titipkan dia kepada saya bukan kepada ibu yang lain. Engkau yang tetapkan saya mengandung dia bukan ibu yang lain. Engkau tetapkan kepada saya untuk menyusuinya bukan ibu yang lain. Dan engkau tetapkan kepada saya untuk merawatnya bukan ibu yang lain. Ya Allah, mohon jadikan wasilah anak ini sebagai yang mengantarkan saya ke surga. Jangan jadikan anak ini sebagai wasilah untuk mengantarkan kami ke neraka, ya Rabb. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti 3 hari setelah ini coba datang lagi, bagaimana hasilnya? Anda tahu apa yang terjadi? Hari ketiga, ibu itu datang. Dari kejauhan sudah menyebut nama, Ustaz, bawa nasi uduk. Dekat wajahnya senyum. Saya tanya, kenapa Bu? Alhamdulillah, anak saya sudah sholat. Rupanya pada malam yang ketiga, anaknya bangkit, menangis, anaknya dipeluk ibundanya. Mama, maafkan saya, Mama. Mama, maafkan saya, Mama. Saya dengar Mama setiap malam menangis di samping saya. Mama bermohon begini-begini. Saya mohon maaf. Saya bukannya tidak mau sholat, tapi tidak ada yang mencontohkan saya sholat sebelumnya. Bukankah baru sekarang Mama sholat? Bapak juga begitu. Perhatian kurang pada saya. Dan saya sekarang mau mengikuti sholat. Maafkan saya. Minta maaf. Kemudian besoknya dibawa ke pesantren. Kami kemudian tetapkan satu orang santri untuk mengasuhnya. Ternyata bukan hanya sholat. Dia juga sholat, dia menghafal Quran. Bahkan sejak kami tinggalkan dia sudah hafal Quran sampai dengan 2 juz. Mungkin sekarang sudah selesai 30 juz sih. Ya, jadi pertama, Anda banyak berdoa. Kedua, Anda banyak evaluasi diri. Barangkali ada perhatian-perhatian yang kurang diberikan saat dia tumbuh. Dengan itu mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada ibu dan mudah-mudahan anaknya kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.